Sosok yang sederhana, pekerja keras, serta tulus dalam mengayomi masyarakatnya menjadi salah satu label yang patut disematkan kepada Bapak Haji Johan Rosihan. Seorang legislator dari daerah pemilihan NTB 1 yang meliputi Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima. Pria kelahiran Sumbawa pada tanggal 29 Oktober 1972 ini dikenal santun dan sangat bersahabat dengan berbagai kalangan. Tak mengherankan jika sosok Johan Rosihan sudah sangat dikenal, terutama oleh masyarakat Sumbawa. Orangnya sangat supel, sangat merayat, dan bergaul di semua lapisan masyarakat. Sehingga saya merasakan betul bahwa keberadaan beliau di parlemen ini sangat cocok sekali. Dan terasakan oleh kami manfaatnya. Nah, dan itulah yang saya rasakan sebagai pertemanan dengan beliau. Berlatar belakang pendidikan teknik sipil yang dipelajarinya di bangku universitas tak lantas membuat Johan Rosihan memilih untuk menjadi seorang insinyur yang ahli di bidang infrastruktur. Justru, beliau lebih memilih untuk terjun ke dunia politik untuk dapat memberikan kontribusi lebih kepada tanah kelahirannya tersebut. Setelah SMA, saya juga lanjut ke Mataram, juga di Mataram cuma beda universitas. Beliau kalau tidak salah masuk di Universitas Negeri Mataram, Fakultas Teknik juga. Nah, cuma dalam perjalanannya saya lihat beliau cukup aktif di organisasi kemahasiswaan dan cukup proaktif sejak mahasiswa, sering melakukan aksi-aksi juga di jalan kaitan dengan masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Dengan berbekal bakat berorganisasinya, beliau memilih terjun ke dunia politik dengan visi dan misi yang sangat sesuai dengan kondisi dapil NTB 1, yaitu memajukan sektor pertanian, kelautan, dan lingkungan hidup. Beliau itu dibesarkan dari organisasi-organisasi kecil, ya misalnya di kecamatan, misalnya kan. Jadi beliau aktif di Karang Taruna, itu kan. Jadi kami itu mungkin karena sedari kecil kami diajar untuk berdiskusi. Jadi beliau itu tidak pernah memaksa pendapatnya. Ya, tapi beliau akan memperjuangkan pendapatnya. Johan Rosihan semasa kecil kerap berpindah-pindah sekolah dikarenakan profesi orang tuanya. Namun, beliau tetap dapat menjaga semangat belajarnya dan tetap menunjukkan prestasi di sekolahnya. Tak hayal, beliau kerap terpilih menjadi salah satu siswa terbaik di sekolahnya dan sering menjadi juara 1 di kelasnya. Kalau di sekolah itu sering juara 1 terus dia. Dari SD, SMP, sampai SMA itu juara terus. Ya, prestasinya terus. Sering membanggakan, bahagia untuk ibu. Kalau dia dari SD itu sampai SMP, SMA tetap dia juara itu. Yang saya bangga, selalu bangga. Lagi dia tuh senang kalau ada ikut-ikut lomba, ikut apa itu. Lomba tetap dia ikut, senang sekali dia itu. Saya tahu sudah wataknya. Ya, sering dia ikut MTQ apa segala macam itu. Di kalangan teman-teman dan kerabat, Johan Rosihan dikenal sebagai sosok yang cerdas dan aktif mengikuti kegiatan organisasi-organisasi yang beliau telah geluti semenjak mengenyam bangku pendidikan. Teman-teman sebayanya mengagumi sosok Johan Rosihan yang tetap sederhana dan tidak memutuskan tali persahabatan dan komunikasi dengan teman-teman dan kerabatnya meskipun kini beliau tengah menjadi anggota dewan. Oh, beliau memang sudah kelihatan bakat mungkin ya politiknya. Beliau kalau pas ada guru mengajar yang nggak sesuai ya beliau protes gitu. Karena memang beliaunya ya cerdas. Ya beliau juga dari SMP-nya memang terlihat udah clever ya, berprestasi, cerdas lah. Jadi selalu juara umum ya. Kalau misalnya beliau di
room 1, kadang kita di 3 atau di 4 sayahnya. Jadi ya selalu ketemu lah di ini dari kecil sampai sekarang. Perbedaannya hanya di usia. Iya, sama posturnya. Sifat sama sekali nggak ada, Mas. Sama sekali. Beliau sudah seperti sekarang ini, level sekarang ini. Ketemu sama kami alumni sama sekali nggak ada bedanya gitu, nggak jaim lah bahasa sekarang, nggak. Iya, beliau umpama kan kami punya grup WhatsApp nih, aku ke Sumbawa tanggal sekian ngumpul yuk, nah gitu. Masih justru sekarang ini makin ini, makanya kemarin begitu beliau menyatakan saya maju, ya teman-teman ini ya mendukung semua. Menjaga kedekatan dengan masyarakat sudah menjadi makanan sehari-hari bagi Johan Rosihan ketika mengunjungi daerah pemilihannya. Kegiatan kunjungan ke seluruh penjuru desa dan kota di Sumbawa tak luput dari kunjungannya dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat untuk ditindaklanjuti kepada pemerintah. Menurutnya, kehadiran legislator sebagai penyambung lidah masyarakat kepada pemerintah sangat esensial demi kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan berumah tangga bersama istrinya Hajah Wahida SE dan 5 orang anaknya, Johan Rosihan hidup sebagai kepala rumah tangga. Beliau dikenal oleh anggota keluarganya sebagai sosok suami, ayah, serta pemimpin rumah tangga yang bertanggung jawab. Di tengah kesibukannya sebagai seorang legislator yang banyak beliau habiskan di ibu kota, beliau tidak pernah melewatkan untuk terus berkomunikasi dengan keluarganya di kampung halaman. Istri pun menceritakan bagaimana sosok Johan Rosihan sebagai kepala rumah tangga di rumahnya ketika sedang bersama dengan keluarga kecilnya. Bapak itu sebagai kepala keluarga ya, beliau itu kalau sama kami, sama saya dan anak-anak itu dekat ya. Dan yang paling menyenangkan buat anak-anak adalah ketika ayahnya mengantarkan mereka ke sekolah menggunakan sepeda motor. Kalau beliau ada waktu senggang itu kalau nganterin anak-anak pakai motor, anak-anak happy sekali gitu. Jadi bisa di jalan tuh bisa senyum, bisa teriak lah anak-anak itu saking senangnya begitu ayahnya mengantar atau menjemput mereka pulang. Sejauh yang saya pahami tentang beliau sebelum itu, beliau itu memiliki komitmen yang tinggi terhadap nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kemanusiaan, sehingga mungkin itu menjadi salah satu yang membuat saya memutuskan untuk memilih beliau. Kini Johan Rosihan tengah berjuang dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat di dapilnya. Kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan utama dalam setiap langkah strategis yang hendak ia ambil. Johan Rosihan mengajak seluruh lapisan elemen masyarakat di dapilnya untuk saling bahu-membahu bekerja sama dalam membangun NTB yang lebih maju dan juga sejahtera kehidupan masyarakatnya. Harapan saya selaku teman ya, sebagai teman tentu berharap agar beliau mudah-mudahan tetap menjadi salah satu perwakilan kita supaya bisa menyampaikan aspirasi-aspirasi dari masyarakat Sumbawa di tingkat pusat. Jadi mudah-mudahan apapun kebijakan bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah ke arah yang lebih bagus, lebih baik, sehingga taraf hidup masyarakat kita ini bisa lebih cepat meningkat. Saya sebagai istri, sebagai pendamping memiliki harapan dan doa agar beliau menjaga komitmen, senantiasa bisa melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya. Harapan yang paling utama beliau itu amanah dalam menjalankan tugas, sehat, dan tetap seperti yang kemarin. Nggak ada berubahnya, tetap seperti begini-begini sama kami, sama orang Sumbawa.